selaku koordinator DWP Sektor 4 Kecamatan Tambora, didampingi Ibu Sekretaris Sektor Tambora, Ibu Nurul Rahman. Di sini saya mau menyampaikan untuk kegiatan yang ada di Sektor 4 Tambora, di mana 2 bulan sekali ibu-ibu dan wanita melakukan pertemuan rutin, di mana untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu Serikandi Tambora kita bahas di dalam 2 bulan sekali, seperti kegiatan proker-prokernya apa, terus kita juga harus melaksanakan kegiatan apa. Alhamdulillah ya Bu Nurma, untuk bidang-bidang juga sudah mengetahui, di mana di sini di Sektor 4 Tambora itu mempunyai 11 satgas. 11 satgas di mana untuk setiap bulan itu harus melakukan atau melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu satgasnya sebulan 3 kegiatan figuran masing-masing. Dan untuk ibu dan wanita itu melakukan kegiatan sebulan 15 kegiatan. Jadi di mana alhamdulillah ibu-ibu Serikandi Tambora sudah paham atau mengerti untuk proker-proker yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah sudah ada yang terlaksana dan ada yang belum. Semoga untuk tahun ini kita bisa terlaksana semua. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga Sektor Tambora semakin sukses. Kita selalu kompak, kita selalu bekerja sama, dan untuk maju bersama untuk Sektor Tambora. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang kembali. Pak, bisa dijelaskan tadi ketika Bapak menyampaikan dalam sambutan di acara Pertin Ibu DWP Sektor 4 Tambora ini, Ya. ada yang menarik buat saya terkait adanya personil dari Damkar Sektor 4 Tambora ini, anaknya yang masuk dalam perekrutan CPNS Damkar. Ada berapa orang, di antaranya siapa saja, bisa disebutkan? Ya, ini kan program pemerintah ya untuk rekrutmen CPNS ini secara nasional diikuti oleh seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya DKI saja, karena ini kan emang kuotanya untuk formasi CPNS khususnya di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ini slotnya ada di masing-masing sektor atau kecamatan. Itu beda-beda. Udah dari BKN kuotanya udah ditentukan. Jadi alhamdulillah setelah melalui beberapa tes tertulis, tes wawancara dan tes fisik, alhamdulillah dari anak orang tua yang tugas di Damkar Sektor Kecamatan Tambora itu ada 3 orang, alhamdulillah diterima sebagai CPNS. Kebetulan satu memang melamar masuk di Sektor Tambora, satu di Kelurahan Grogol Ketamburan, satu di Kecamatan Pesanggeran Jakarta Selatan. Alhamdulillah masuk. Siap, nama-nama orang tuanya siapa Pak yang sebagai personil di Damkar Ya. Sektor 4 Tambora? Kebetulan orang tua Pak Mulyoko ini sebagai Satgas Satuan Tugas Damkar Kelurahan ngelamar di anaknya ngelamar di kuota untuk Sektor Tambora, alhamdulillah masuk. Kedua, Bapak Satgas juga dari Kelurahan Kerendang, Bapak Semandriyadi ini anaknya lamar kuotanya Kecamatan Grogol Tamburan, alhamdulillah masuk juga. Satu lagi pengendali atau kepala regu Bapak Nurul Rahman ini lamar anaknya masuk di Kecamatan Pesanggeran Jakarta Selatan. Bahkan anak yang perempuan juga jadi dia sarjana psikologi, masuk di dinas sosial. Hampir dua-duanya masuk, luar biasa. Kemudian Pak, tadi juga ada yang disampaikan oleh Bapak, kiranya kapan akan adanya
untuk perekrutan PJLP Damkar ini? Ya, ini kan kita punya gubernur baru ya, tentunya kan punya program untuk DKI Jakarta ini. Karena saat ketemu dengan kepala dinas kami ditanya untuk saat apel siaga di kantor dinas, personil dari Damkar itu seyogianya batasnya berapa? Jawab pemerintah yaitu 11.000 standarnya seyogianya. Namun saat ini baru 4.000, jadi masih kurang banyak. Lanjut, statement dari Bapak Gubernur secara bertahap pertengahan tahun ini 2025 ini akan merekrut atau membuka kesempatan baru untuk PJLP ini kurang lebih 1.000 untuk 5 wilayah. Baik, karena untuk di Pertin ini, pertemuan rutin ini kan memang diikuti oleh kami, oleh Bapaknya, dari Pengendali, Satgas, dan sektor, dan diikuti oleh ibu-ibu dari Dharma Wanita. Kesempatan ini memang saya menyampaikan bahwa tugas dari Bapak ini itu perlu dukungan, perlu support dari ibu Dharma Wanitanya. Untuk para satgas di tingkat kelurahan berarti ibu Dharma Wanitanya juga berkegiatan di kelurahan tersebut. Jadi kolaborasi dengan ibu BKK dan ibu lurah yang ada di kelurahan. Jadi di Dharma Wanita ini juga kita mengajak mensupport kegiatan ibu-ibunya. Jadi kegiatan apa yang positif, jadi bersinergi dengan pihak kelurahan atau instansi samping. Jadi didamping oleh bapak-bapaknya. Jadi ini kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita. Dan di sektor juga kami menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan ibu Dharma Wanita, yaitu dari pokja-pokjanya, karena kami juga punya unggulan hidroponik, itu mungkin di bidang ekonomi, unggulan juga kolam ikan, budidaya ikan, bisa kerjasama dengan KPKP, bisa menebar benih dan memanen benih juga, karena memang setelah manen benihnya kita persurat ke KPKP, kita kasih benih. Jadi banyak, termasuk apotek ya, terus di sana juga kami sediakan lahan juga untuk lahan untuk tanaman-tanaman obat-obatan serta sayur-sayuran dan tanaman hias. Jadi memang lahannya sempit, namun kita manfaatkan. Termasuk hidroponik itu adalah di atas ruang pompa, kita manfaatin lahan dikit, tapi kita manfaatin, alhamdulillah nilai ekonomisnya ada. Dan itu menjadi kegiatan karena memang sebelumnya kita dapat bimbingan dari KPKP dan juga dari Ibu Dharma itu berkunjung juga ke Balai Kota PAM. Jadi ilmunya diaplikasikan ke sektor itu untuk secara ekonomi terus memanen, dan untuk saat ini memang banyak kan dikonsumsi, tapi juga kita akan secara ekonomi kita juga akan lakukan penjualan juga supaya nanti perputaran uangnya ada, dengan antara lain. Rasanya bagaimana sih Pak, Bapak sendiri sebagai petugas dari Damkar yang bertugas di sektor Petamburan ini, ketika kemarin itu ada rekrutmen untuk CPNS Damkar, kabarnya Bapak, anak Bapak pun mendaftar dan alhamdulillah masuk ya Pak. Seperti apa Pak kebagiannya Pak? Kayaknya sih kayak puji syukur ya, alhamdulillah sekali ya. Udah kayak mimpi aja gitu ya. Masalah kan saingan itu banyak banget ya. Makanya puji syukur lah saya yang coba ucapkan kepada Allah yang telah membantu. Bagaimana Pak perasaan atau kebanggaan atau keharuan Bapak sebagai salah satu personil yang bertugas sebagai petugas damkar di sektor Petamburan ini, ketika kemarin pun anaknya mendaftar untuk CPNS damkar dan alhamdulillah masuk juga ke sana. Seperti apa keharuan dan kebahagiaan serta kebanggaan Bapak? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah anak saya itu diterima sebagai CPNS di pemadam kebakaran di Jakarta Barat. Perasaan saya sebagai orang tua ya perjuangan semua tahapan dari awal sampai akhir diikutin dengan dan alhamdulillah dengan hasil maksimalnya diterima sebagai petugas pemadam kebakaran
Gropet, Petamburan, Jakarta Barat. Saya sebagai orang tua, ya puji syukur dengan doa semuanya, doa dari teman, doa dari orang tua saya, doa dari istri. Alhamdulillah anak saya diterima sebagai penerus dari saya juga kebakaran sektor Tambora sekarang Satgas Kelurahan Bengkang. Alhamdulillah ada penerus sebagai junior saya, yaitu anak saya. Mas, kabarnya Bapak mempunyai 2 putra yang alhamdulillah waktu perekrutan dari CPNS Damkar kedua-duanya masuk di CPNS Damkar juga ya Pak. Seperti apa Pak keharuan dan kebanggaan Bapak sekaligus sebagai orang tua juga dari petugas Damkar sektor Patambora ini, seperti apa Pak? Alhamdulillah ya, sebagai orang tua saya merasa bahagia sekali ya. Saya tapi yang satu bukan di Damkar tapi di Dinsos yang berarti di Damkar yang kita bisa rezeki buat anak saya ya. Karena beberapa kali pasti yang ada dapat di negara ini. Jadi ya rasa bangga itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang tua mungkin semua juga begitu. Berharap anaknya juga menjadi PNS DKI Jakarta yang pertama khususnya. Itu dari perasaannya saya rasakan Pak.